Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kami akan mengulas beberapa dalil atau beberapa sumber tentang tawasul kepada Nabi dan kepada orang-orang baik di dalam kitab Durusannya, dalam kitab Durusannya ini. InsyaAllah kami akan berusaha mengulas sumber-sumber tentang tawasul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma at-tawassulu faqad sahha suduruhu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa salaf al-ummati wa khalafiha. Adapun tawassul, maka sungguh telah sah sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga ulama salaf dan ulama khalaf. Amma suduruhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad sahha bil hadithi katsiratin. Adapun sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah sah di dalam beberapa hadis yang sangat banyak. Minha, di antaranya hadis adalah annahu sallallahu alaihi wasallam kana min du'aihi Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin 'alaika. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari doanya, yaitu sumbernya dari doanya Nabi, di antara doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Ini, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau dengan hak orang yang minta kepada Engkau. Apa hak orang yang meminta kepada Allah? Yakni Allah akan kabulkan permintaan tersebut. Karena apa? Karena Allah malu orang yang meminta kepada hambanya dengan mengadahkan kedua tangannya, akan tetapi Allah tidak mengabulkan, maka itu Allah akan malu. Maka Allah akan mengabulkannya baik di dunia maupun di akhirat. Jika ditunda, jika ditunda maka dikabulkan di akhirat kelak. Wa hadza tawassul la syakka bihi. Maka inilah, dari hadis inilah tawassul itu tidak ada raguannya pada hadis. Wa sahha bi hadithi katsirati, dan telah sah di dalam hadis yang banyak. Annahu kana ya'muru ashabahu yad'u bihi. Karena sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berdoa dengannya. Minha, di antaranya adalah ma rawahu Ibnu Majah bi sanadin sahihin an Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja min baitihi lis-salati wa qala Allahumma inni as'aluka bi haqqis sa'ili 'alaika wa as'aluka bi haqqi ma syahada ilaika. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang keluar dari rumahnya menuju salat untuk salat, lalu ia mengucapkan doa, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau dengan hak orang yang meminta kepada Engkau. Wa as'aluka bihaqqi ma syaa, dan aku meminta kepada Engkau dengan hak orang yang berjalan, dengan hak orang yang berjalan ini kepada Engkau. Fa inni lam akhruj syarran wala batran wala riya'a wala sum'atan kharajatu ittiqasuk bika wa bitigha mardatik. Karena sesungguhnya aku tidak akan keluar dalam keadaan berbuat kejelekan, dan juga tidak berbuat sombong, dan juga ria, dan juga tidak sum'ah. Maka aku keluar hal keadaan menjauhi murkamu, dan hal keadaan mengharapkan keridhaanmu. Wa as'aluka an ta'idani minan nar wa an taghfir li dhunubi. Maka aku meminta kepada Engkau bahwa
Engkau beri perlindungan kepadaku dari azab neraka, dan berilah aku dan Engkau ampunilah untukku akan dosa-dosaku. Fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Aqbalallahu alaihi biwajhi wastaghfir lahu 70,000 malakin. Maka menerima oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya dengan keridhaannya Allah dan memintakan ampun kepadanya orang tersebut oleh 70,000 malaikat. Wa dzakara al-hadis, disebutkan dalam hadis ini Jalalul Suyuti fil Jami'il Kabir, wa dzakara aidan katsiran min al-a'immati bi kutubihim illa dzikru du'a'il masnuni 'inda al-khuruj ila as-salah. Dan menyebutkan akan hadis ini oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Jami'ul Kabir, dan menyebutkan akan hadis juga oleh segenap para imam di dalam kitab-kitab mereka tentang menyebutkan doa-doa masnunah ketika keluar untuk menuju salat. Hatta qala ba'duhum ma min ahadin min as-salafi illa wa kana yad'uha bi hadha ad-du'a ila khuruji ila as-salati. Dan sehingganya telah berkata oleh sebagian mereka, tidak ada seorang pun dari kalangan ulama salaf kecuali adalah ia berdoa dengan doa ini ketika keluarnya ulama salaf tersebut menuju salat. Maka berdasarkan hadis tadi, yakni hadis, maka berdasarkan hadis dengan doa tersebut, maka bolehlah bertawassul, yakni boleh bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fanzur qawlahu bihaqqis sa'ilina 'alaika fa inna fihi litawassuli bikulli 'abdin mu'minin. Maka lihatlah olehmu akan perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Bihaqqis sa'ilina 'alaika fa inna fihi, maka sesungguhnya padanya perkataan Nabi itu untuk tawassul bagi setiap hamba-hamba yang beriman. Jadi perkataan tersebut mengindikasikan kepada bahwasanya boleh hukumnya bertawasul, karena Nabi sendiri bertawasul. Warawul haditha al-mazkura aidan Ibnu Sunni bi isnadi sahih an Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu muazzinun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lafzu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila sholati qala bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan telah meriwayatkan hadis yang telah disebutkan juga oleh Imam Ibnu Sunni dengan sanad yang sahih dari Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, muazzin Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang lafaznya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, yang aku beriman dengan Allah dan aku bertawakal di atas Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika
Wahai Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu dengan hak orang-orang yang meminta. Wa bihaqi khurja hadza, dan dengan hak orang yang keluar ini. Fa inni lam akhruj bataran wala syarran wala riya'an wala sum'atan. Dan sesungguhnya tidaklah aku keluar hal keadaan aku sebagai orang yang sombong, dan tidak juga orang yang berbuat jelek, dan tidak juga orang yang berbuat riya, dan tidak juga orang yang berbuat sum'ah. Kharajtu ibtigha'a mardatik, aku keluar karena mengharap keridhaanmu, wattiqa'a sukhtik, dan menjauhi kemurkaanmu. As'aluka, aku meminta kepadamu, antu'izani, bahwa engkau lindungi aku minan nar, dari api neraka, wa antudkhilani jannah, dan bahwa engkau masukkan aku ke dalam surga. Warawahul Hafiz Abu Nu'aim fil amalil yawmi wa lailati min hadisi Abi Sa'id bilafzi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila salati qala Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin ila al-akhiril hadis. Al-mutaqaddimin. Dan telah meriwayatkan oleh Al-Hafiz Imam Abu Nu'aim di dalam kitab Amalil Yaumi wa Lailati, amalan siang, hari-hari dan malam, dalam hadis Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri dengan lafaz adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar ia Nabi untuk salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin sampai akhir hadis. Sampai akhir hadis yang telah terdahulu penyebutan hadis. Warawahul Baihaqi, dan telah meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Baihaqi fi kitab ad-da'wati, di dalam kitab doa-doa, min hadisi Abi Sa'id aidan, dari hadis Sayyidina Abi Sa'id juga. Wa mahallal istidlalu qawluhu, dan menempatkan oleh dalil tersebut akan perkataannya as'aluka bihaqqis sa'ilina alaika. Fa'ulima min hadha kullihi anna tawassula suduru minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diketahui dari ini semuanya, sesungguhnya tawasul itu bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amara ashabahu, dan memerintahkan oleh Nabi akan para sahabatnya ayyakulu, bahwa mereka mengucapkan akannya doa. Walam yazalis salfu, dan senantiasalah generasi salaf minat tabi'in, daripada generasi tabi'in, wa man ba'dahum, dan orang-orang yang ada setelah mereka, yasta'miluna hadzal doa, mereka menggunakan doa ini inda khurujihim, ketika keluarnya mereka ila salati, untuk salat. Walam yunkiru alaihim ahadun, dan tidak mengingkari di atas mereka oleh seorang pun fid du'ai bihi, di dalam doa dengannya doa tersebut. Wa mimma, dan diantaranya ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam minat tawassuli annahu kana yaqulu fi ba'di adiyatihi bihaqqi nabiyyika wal anbiya alladhi min qabli. Dan diantaranya telah datang darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tawassul, annahu, sesungguhnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata, ya Nabi, dalam sebagian doanya, yaitu bihaqqi nabiyyika wal anbiya allazi min qabli, dengan hak nabimu dan para anbiya yang ada sebelum aku.
Jadi di sini Nabi mengajarkan kepada kita bahwasanya tawassul hukumnya boleh, karena Nabi sendiri melakukan tawassul, dan Nabi juga memerintahkan hal tersebut kepada para sahabat. Kemudian para sahabat juga mengamalkan, begitu juga para tabi'in dan orang-orang yang datang setelah mereka. Dan tidak ada yang mengingkari hal tersebut, tidak ada yang menentang hal tersebut oleh seorang pun di dalam doa. Seluruhnya sepakat bahwasanya itu adalah di antara dalil tawassul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-'allamatu Ibnu Hajar fil Jawhari al-Manzum, rawahu at-Tabrani bi sanad jayyid. Telah berkata oleh al-'allamah Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Jawhari al-Manzum, hadis meriwayatkan akannya hadis oleh Ibnu Tabrani dengan sanad jayyid. Wa min dalika, di antaranya tawassul adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, infir li ummi Fatimah binti Asad wasi' 'alaiha madkhalaha bihaqqi nabiyyika wal anbiya'il alladhi min qabli. Itu doa Nabi SAW, lanjutan doa yang salah satu doa yang baca oleh Muhammad tadi, itu ighfir li ummi, ampunilah bagi ibuku, yaitu Sayyidah Fatimah binti Asad. Wasi' 'alaiha ma dakhalaha, lapangkanlah olehmu ya Allah akan Fatimah binti Asad, akan tempat masuknya dengan sebab hak nabimu dan anbiya yang ada mereka ada setelahku, sebelumku. Wa hadza lafzu qat'atun min hadits tawilin rawahu at-Tabrani fil Kabir wal Awsat wa Ibnu Majah wal Hakim wa sahahu an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lamma matat Fatimah binti Asad bin Hashim Ummi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini lafaz itu adalah potongan dari hadis yang panjang yang meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Tabrani dalam kitab Kabir dan kitab Awsat, dan Ibnu Majah dan Imam Hakim, Ibnu Hibban dan Imam Hakim, mereka mensahihkannya hadis dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata ya Sayyidina Anas bin Malik, lama tatkala telah meninggal wafat Sayyidatina Fatimah binti Asad bin Hashim, itu adalah ibu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa kanat rabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada ia Sayyidah Fatimah binti Asad, itu adalah wanita yang mendidik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakhala 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk ke atasnya Sayyidah Fatimah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajalasa inda ra'saha, maka Nabi duduk ya Nabi di dekat kepalanya Fatimah. Wa qala, berkata ya Nabi, rahimakillah, semoga merahmati akanmu oleh Allah ya ummi, pada ummi, setelah ummi. Wa dzakara sana'hu, dan menyebutkan ya Nabi akan sanjungannya Nabi
ke atasnya Sayyidah Fatimah, wa takfiniha, dan mengkafani ya Nabi akan Sayyidah Fatimah bibuldihi dengan selendangnya Nabi. Wa marhu, dan menyebutkan ya Nabi akan perintahnya Nabi dengan menggali kuburnya Sayyidah Fatimah. Qala, berkata ya Nabi, falamma balagul lihadi, maka tatkala apabila kalian telah selesai bagi menggali lahat, afrahu, menggali akannya lubang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam biadihi, dengan tangannya Nabi. Wa akhraja turabahu, dan mengeluarkan dia Nabi akan tanahnya dengan tangannya Nabi. Falamma faragha, maka telah selesai Nabi, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattanya, lalu berbaring ya Nabi fihi, di dalamnya kubur. Thumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, berkata, Allahul ladzi yuhyi wa yumit, Allah adalah zat yang menghidupkan dan juga mematikan. Wa huwa hayyun la yamut, dengan Allah itu hidup dan tidak mati. Ighfir li ummi, ampunilah bagi ibuku Fatimah, itu Fatimah binti Asad. Wasi' 'alaiha madkhalaha, dan luaskanlah ke atasnya akan tempat masuknya. Bihaqi, dengan hak nabimu, wal anbiya, dan para nabi yang ada mereka dari sebelumku. Fa innaka arhamar rahimin, maka sesungguhnya engkau ya Allah zat yang maha pengasih, yang sangat pengasih dan lagi penyayang. Warawahu Ibnu Abi Syaibah, meriwayatkan hadis oleh Ibnu Abi Syaibah dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu mithla dzalik. Demikian. Jadi kesimpulan di sini adalah bahwasanya tidak jauh dari kesimpulan saudara kita Nafal tadi, bahwasanya tawasul itu ada. Tawasul itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tawasul itu bukanlah hal perkara yang baru, tapi tawasul itu telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis yang panjang tadi, bahwasanya Nabi bertawasul dengan hak para nabi, dengan hak para nabi, supaya Allah mengampuni ibunya, itu ibu Sayyidina Ali. Wakanda ruhul Ibnu Abdul Bar an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ruhu Abu Nu'aim fi Hilyati an Anas radhiyallahu anhu. Dikra dzalika kullahu hafidh Jalaluddin Asyuti fi Jam'il Kabir an Aminal Ahdithi sahihati allati ja'a tasriha fiha tasrihu fiha bitawasuli mara Tirmidzi wa Nasa'i wal Baihaqi wa Tabrani bi isnad sahih. Itu juga diriwayatkan semestinya oleh Ibnu Abdul Bar an Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Hilyah dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, disebutkan demikian tawasul seluruhnya oleh Al-Hafiz Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitab semuanya, dalam kitab Jam'il Kabir, dan dari hadis yang sahih, dari hadis-hadis yang sahih yang telah datang dan tafsirnya di dalamnya hadis yang tawasul dan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i dan Imam Baihaqi dan Tabrani dengan sanad yang sahih. An Utsman bin Hunayf wa huwa sahabi masyhur radhiyallahu anhu anna rajulan dariran atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam
Diriwayatkan dari Sayyidina Utsman bin Hunayf, beliau adalah para sahabat yang masyhur. Beliau adalah seorang sahabat yang masyhur radhiyallahu ta'ala anhu. Sesungguhnya seorang laki-laki yang buta mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ad'ullaha ayyu'afiyani. Lalu berkata ia laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya Allah memberikan afiat kepadaku. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in syi'ta da'autu, jika engkau mau niscaya aku akan. Fa in syi'ta sabarta wa huwa khairun, jika kamu mau maka kamu bersabar, maka itu lebih baik. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fad'uhu, panggil olehmu akannya laki-laki tersebut. Fa amruhu ay tawaddu'a, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan akannya laki-laki tersebut untuk berwudu. Fayasinu wudu'ahu, lalu laki-laki tersebut membetulkan wudunya. Wa yad'u bihadzal du'a, lalu berkata laki-laki tersebut dengan ini doa. Sa'alaka Allahumma as'aluka fa tawajjahu ilaika, ya Allah aku meminta kepadamu dan aku hadapkan wajah wa tawajjahu ilaika binabika, dengan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, nabi dengan yang penuh kasih sayang. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ilayya ila rabbi, atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqda. Ya Muhammad, sesungguhnya aku tawajjuh denganmu kepada Tuhanku pada hajatku supaya ditunaikan. Allahumma syfa'hu fiyya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, syfa'hu, sembuhkanlah akannya laki-laki tersebut fiyya, padaku. Maka laki-laki tersebut pergi. Fa'ada, pergi ya laki-laki. Faqada abasara, dan sungguh telah bisa melihat ya laki-laki tersebut. Fi riwayatin, dan dalam satu riwayat yang lain, qala Ibnu Hunayf, fa wallahi ma tafarraqna, tidaklah kami berpisah, wa tala binal hadis, dan panjang dengan kami akan pembicaraan, hatta dakhala alaina rajul, sehingga masuk menjumpai kami oleh laki-laki tersebut. Ka'allam yakun bihi darrun qattun, seolah-olah tidak ada dengannya laki-laki tersebut darrun, yaitu penyakit sama sekali. Fa fi hadzal hadis tawassul wan nidaa aidan, dan pada hadis ini tawassul dan nida juga. Wa kharaja al hadis aidan al-Bukhari fi tarikhihi, dan mengeluarkan akan ini hadis juga oleh Imam Bukhari dalam kitab tarikhnya, dan Ibnu Majah wa Hakim fil Mustadrak, dan Imam Ibnu Majah dan Imam Hakim dalam kitab Mustadrak bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Pada Qarahu Al-Jalaluddin As-Suyuti fil Jami' Al-Kabir, dan menyebutkan akan hadis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Jami' Al-Kabir Was-Saghir dan Jami' Al-Saghir. Alaysa limun karit tawassul, dan bukanlah termasuk perkara mungkar tawassul bahwa ayyakula in hada, sesungguhnya bahwa berkata ia seseorang, in hada, sesungguhnya ini, innama kana fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hanya saja adalah kejadian tersebut itu di dalam ketika masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di anna qaulu dzalika ghairu maqbulin, karena sesungguhnya perkataan orang tersebut akan dzalika, karena sesungguhnya perkataan orang tersebut tentang hal itu tidak diterima. Di anna hadad doa ista'malahu, karena sesungguhnya ini doa, mengamalkan akannya doa oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, wattabi'un aidan, dan para tabi'in juga, ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam liqada'i hawaijihim, untuk dan para tabi'in juga setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan hajat-hajat mereka. Faqad rawa Tabrani wal Baihaqi
Dan sungguh telah meriwayatkan oleh Imam Tabarani dan Imam Baihaqi anna rajulan kana yahtariqu ila Utsman bin Affan tempat wudu fatawaddoa, lalu berwuduklah kamu, tsummatil masjidah, kemudian datang masjid, fasalla, lalu solatlah, tsumma qala, lalu bacalah Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyina Muhammadin nabi rahmah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dan atawajjahu ilaik, aku tawajjuh ilaik kepadamu dengan nabi kami Muhammad, itu nabi rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika, sesungguhnya aku atawajjahu denganmu, ila rabbika, kepada Tuhanmu, lituqda hajati, untuk supaya menunaikan ya Tuhan akan hajat-hajatku. Fatadkur hajataka, lalu sebutkanlah olehmu akan hajatmu. Fantalaqar rajul, lalu pergi laki-laki tersebut, fasana adalik, lalu melakukan ia laki tersebut akan doa yang telah diajarkan, tata cara yang telah disebutkan oleh Sayyidina Utsman bin Hunayf tersebut. Tsumma ata baba Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian datang ia laki-laki ke pintu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Faja'al bawabu, lalu datanglah bawab, fa'khudh biyadihi, lalu memegang ia al-bawab dengan tangannya laki-laki tersebut, fa'adakhalahu, lalu memasukkan ia al-bawab akannya laki-laki tersebut atas Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, fa'ajlasahu ma'ahu, lalu mendudukkan ia akannya laki-laki tersebut bersamanya Sayyidina Utsman. Faqala lahu, lalu berkata ya Sayyidina Utsman kepada laki-laki tersebut, udkur hajataka, sebutkanlah olehmu akan hajat-hajatmu. Fadzakara hajatahu, lalu menyebutkan yang laki-laki akan hajat-hajatnya. Faqadaha, kemudian Sayyidina Utsman menunaikan akannya hajat laki-laki tersebut. Tsumma qala lahu, kemudian berkata kepadanya laki-laki tersebut, berkata ya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu kepada laki-laki tersebut, maka laka min hajatin fadhkurha, tidak adalah bagimu dari hajat, maka sebutkanlah akannya hajat. Tsumma kharaja min indihi, kemudian keluar ya laki-laki tersebut dari sisinya Sayyidina Utsman. Falaqa ibnu Hunayf, lalu berjumpa ya laki-laki akan Sayyidina Utsman bin Hunayf. Faqala lahu, lalu berkata ya laki-laki tersebut kepada Sayyidina Utsman bin Hunayf, jazakallahu khairan, semoga membalasi akanmu oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan. Ma yanzuru li hajati hatta kalimtahu, tidak adalah melihat ya Sayyidina Utsman bagi hajatku sehingga engkau ajarkan akannya kalimat kalimtahu li, akannya kalimat untukku. Faqala Ibnu Hunayf, lalu berkata Sayyidina Ibnu Hunayf, wallahi ma kalimtuhu, tidaklah aku mengucapkan akannya kata-kata tersebut. Walakin syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atahu darirun, lalu mendatangi akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh darir. Fasyaka ilaihi, lalu mengadukan ia laki-laki yang darir kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhahaba basaruhu, lalu pergi atau hilanglah ya, dhahaba basaruhu, yang hilang penglihatannya. Ila akhir hadis, sampai akhir hadis al-mutaqaddim yang telah terdahulu. Fahada tawasulu wa nida'u ba'da wafati, maka ini adalah tawasul dan nida doa setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warawal Baihaqi wa Ibnu Abi Syaibah bi isnadin sahih, meriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Ibnu Syaibah dengan sanad yang sahih. Allah. Silakan. Ada kesimpulannya mungkin? Kesimpulannya dari cerita tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya boleh bertawasul dengan perantaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu
Ada orang mengatakan bahasa ini tawasul yang seperti orang buta tadi datang kepada Nabi, ini hanya boleh dilakukan ketika Nabi masih hidup. Tetapi tidak hanya dilakukan di zaman Nabi ketika Nabi masih hidup saja, tetapi perbuatan ini dilakukan juga oleh para tabi'in, seperti yang telah dikatakan dari kita Sayyidina Utsman ibn Affan dan seorang laki-laki yang mempunyai hajat kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Utsman bin Affan mengajarkan laki-laki tersebut satu doa, yang mana doa tersebut telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup kepada orang yang buta. Sudah sekian banyaknya memaparkan contoh-contoh tawasul ya, contoh-contoh tawasul yang sanadnya sahih. Sekarang coba simpulkan apa itu yang tawasul menurut lugah dan menurut syarah. Coba simpulkan. Dan bagaimana sikap tawasul tersebut, apakah yang sama perbuatan dan doa yang sama dilakukan oleh orang yang bertawasul atau tidak? Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tawassul menurut lughah itu adalah ini kemarin lihat di kamus, yaitu tawassul meminta atau berdoa kepada sesuatu. Sedangkan menurut syarak itu adalah meminta atau berdoa kepada Allah dengan sebuah perantara. Itu menurut syarak. Menurut syarak bisa dengan Nabi, bisa dengan orang-orang yang soleh seperti para anbiya menurut syarak. Pertanyaan kedua, kemudian apakah sama yang diceritakan tadi kan, yang dipaparkan dari takdo, apakah sama bentuk doanya atau bentuk perilakunya yang orang yang bertawasul zaman sekarang, ataukah boleh itu yang perkara lain untuk dia bertawasul, apakah ini atau bagaimana? Pertanyaan orang yang bertawasul pada zaman sekarang itu seperti apa? Dan yang dimaksudkan pertanyaan, apakah sama? Iya. Orang yang bertawasul pada zaman sekarang ini seperti apa? Contohnya? Balik pertanyaan. Pertanyaannya itu nggak gitu. Ini berarti
tadi itu memaparkan contoh-contoh tawasul yang dari Nabi, dari sahabat dan tabi'in. Kemudian apakah sama orang yang bertawasul zaman sekarang ini untuk sama-sama dia berdoa sama-sama dengan doa yang Nabi, berperilaku dengan perilakunya sahabat atau tabi'in dari itu, apakah sama yang bertawasul ataukah tidak? Bacaan Dia baca di doa dan maksudnya adalah apakah orang yang mengamalkan tawasul sekarang ini harus menggunakan lafaz seperti di hadis gitu, dan juga dengan kondisi orang-orang tadi kan untuk minta kesehatan ya semuanya gitu, maka mesti kayak itu apanya lafaznya atau mulai diganti dengan yang lain? Tadi kan disebut itu doa hajati untuk menunaikan hajatnya. Jadi hajat kan apa aja bulan tidak mesti ada bulan. Ada orang kira hajatnya ada yang dengan hajat dari segi mengadukan kepada Nabi dengan penyakitnya, ada dengan problem rumah tangganya, keluarganya. Jadi bukan cuma untuk hajat orang buta saja. Boleh aku ingin bertawasul pada letakkan tafakur untuk 4 bulan insyaallah. Insyaallah. Demikian insyaallah. Dan bacaannya tidak mesti harus sama dengan lafaz ini, karena boleh dari lafaz lain. Sering kita dengar bagaimana doa akan figur kita juga kita tawasul dengan doa yang lain, bijahil Nabi kan. Kadang kita dengar ketemu di dalam hadis apa Sunan Nasa'i kan, yang lupa kan apa hadisnya tawasul kan. Misalnya ada doa Nabi sahabat bertawasul, jadi tidak sama dengan lafaz seperti ini. Nanti bertawasul dengan orang soleh, dengan Nabi, dengan minta kepada Allah SWT. Nanti ada, misalnya ada perantara tuh. Tidak mesti harus dengan doa yang lafaz yang ini. berarti boleh ya? Boleh. Boleh dengan cara yang lain. Kalau tidak bid'ah. Ya. Di mana diambil referensinya atau dalilnya? Karena kita pernah ketemu tawasul dengan lafaz bukan seperti ini, kan? Tapi kita pernah di Jawa Suga juga pernah ketemu tawasul. Tapi untuk menyebutkan Ini yang bertanya ini Wahabi nih, nggak terima gitu nggak jelas. Nah, maksudnya bisa besok cari. Nah, sebab nanti Berarti kalau diambil dari referensi tadi itu kan dari Adi Musagir, dari kitab Sunan kan, berarti itu kan sama dengan perilaku atau doa yang di dalam hadis itu sama kan? Berarti tidak mengambil dari yang lain, contoh yang sekarang Pak. sekarang kok Pak Tuh? Pak? Itu yang tanya saya. Ya. Sekarang Pak. Ini kan boleh dengan cara yang lain. Boleh kan? Sebutkan cara yang lain dong. Yang mati baru dulu. Tawasul itu meminta dengan dari perantara. Nah, tawasul. Contohnya kalau kita baca kitab Fadilah Amal kan banyak. Ini bukan seorang budak lagi. Majikan punya budak yang soleh. Majikan ini sakit. Kalau dia melihat amalan budaknya itu di malam hari, sholat, doa, zikir, sholat, doa, zikir. Nah, dia meminta sembuhkan saya dengan daripada solehnya seorang budakku ini. Karena dia bertawasul dengan budaknya, budak yang soleh. Nabi Adam
supaya dosanya diampuni, taubatnya diterima oleh Allah. Apa yang dibilang kepada Allah pada waktu itu? Apakah doanya sama dengan doa ini? Tidak, doanya beda. Maknanya boleh tawasul nggak mesti dengan doa lafazan tadi. Lafazan tadi. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaika bihaqqi. Ya. Nggak mesti dengan doa seperti ini. Kalau lah doa yang seperti ini berarti tawasul sempit sekali doanya. Itu kan masih memaparkan dengan yang lain, Iya. dengan contoh-contoh yang lain, masih memaparkan itu. Iya. Kemudian apakah tadi pertanyaan boleh dengan cara yang lain untuk mentawasulkan orang yang bertawasul itu, apakah boleh dengan cara yang lain ataukah boleh dengan referensi lain tuh? Maksudnya doa tawasulnya boleh dengan yang lain atau mesti yang ini? Atau maksudnya bertawasul dengan orang itu? Dua. Pertama bertawasul dengan Nabi. Kedua bertawasul dengan orang soleh. Kalau bertawasul dengan orang tidak soleh, tawasul apanya? Itu kalau orangnya. Kalau tawasul doanya boleh dengan doa yang lain. Boleh dengan, maksudnya pertanyaannya. Pertanyaannya boleh atau tidak? Apanya boleh, apanya tidak? Doanya. Iya, apakah boleh dengan cara di luar ekonomi atau referensi yang lain di luar itu contoh itu. Ya. Misalnya seseorang zaman sekarang kau bertawasul dengan BA nomor itu kan? Iya. 123 Iya. Itu tafaul. Saya bersihkan patung seni sebersih-bersihnya menjadi putih, semoga Allah putihkan hati saya. Nah itu meminta dengan perbuatan, itu namanya tafaul. Fa'ala. Itu beda tafaul dengan tawassul. Jangan sama rata. Kemudian tawasul contoh sekarang kan? Dia bertawasul dengan air zikiran misalnya kan? Air zikiran. Kemudian zikiran itu dengan zikiran itu kan ayat zikiran itu kan ada dibaca oleh Nabi yang pas ayat-ayat yang kita baca pas malam Kamis itu. Apakah boleh seperti itu atau tidak? Itu sih itu tidak masih memaparkan contoh-contoh yang lain lah ya. Masih memaparkan contoh lain berarti boleh. Paham? Tawasul itu perantara, minta yang perantara. Sekarang apakah boleh atau tidak? Boleh atau tidak sampai aja ya? Boleh. Boleh. Itu masuk dalam bab bikin air jampi. Di mana referensi Anda mengungkapkan pendapat yang boleh itu? Di mana ada dalilnya sebutkan nama kita insyaallah. Insyaallah bolehkan insyaallah. Bismillah, izin bertanya, apakah musannif atau penulis ini ada yang memberikan batasan-batasan kapan boleh tawasul, kapan tidak, atau memang tawasul itu boleh secara mutlak, atau bagaimana pendapat ini? Dari kitab yang kita baca dari Amat Tawasuli itu kita masih baca sampai terakhir tadi sampai mana? Terakhir kita baca terakhir. Maqbula li'anna hadha du'a istamali Allahu sampai ayat isnad sahih. Nah, dari yang kita baca dari Amat Tawassul sampai isnad sahih itu belum ada musannif mengatakan larangan atau maksudnya batasan-batasan daripada lingkaran ini belum ada. Kita nggak tahu kan, kita yang belum baca sampai habis apakah nanti ke depannya ada batasan tertentu dengan bertawasul dengan Nabi maupun orang-orang soleh.
Kemudian bagaimana bertawasul dengan benda? Apakah Nabi itu juga atau bagaimana? Apakah semua benda boleh kita tawasuli? Sementara soleh, kuburan. Kalau kita pahami dulu bertawasul mungkin dengan orangnya dulu. Kalau beda nggak tahu. Karena di sini dari awal pun kita baca dari sampai bisa sahih itu menceritakan dengan orang-orang soleh. Artinya ada wujudnya gitu, bukan benda mati. Mak tahu lah kalau benda mati nggak tahu, karena kita belum baca sampai habis. Ya. Jadi banyak kita baca dari kitab-kitab dari kisah-kisah para sahabat yang bertawasul dengan tetangganya, dengan apakah termasuk juga dengan cerita seorang wanita yang dia menyuarakan barang siapa ma'ir saya semoga Allah mati dia, apa itu dapat tawasul. Kalau masuk tawasul berarti dia sedang berpuasa, dia lebih yakin dengan doanya wanita ini daripada puasa sunnahnya itu. Apakah itu dalam kategori tawasul atau tidak? Tapi dalam cerita-cerita yang kita dengar, tawasul dengan Nabi, dengan orang-orang soleh. Tapi kalau dalam benda belum sempat baca. Kebanyakan kalau dalam benda-benda itu yang tafa'ul biasanya. Tafa'ul maksudnya seperti cuci piring. Pokoknya dengan benda itu bisa lebih identik dengan tafa'ul. Maaf, yang lain. Saya mau tanya dulu. Ini kan tentang tawasul tadi ya. Memang sih ada contoh ya dari hadis bahwa Nabi melakukan tawasul. Tapi kenapa kita bertawasul lagi? Seakan-akan Allah itu tidak mendengar doa kita. Bukankah Allah itu maha dekat? Bahkan lebih dekat dari kotak leher. Kenapa lagi masih tawasul? Maaf ini mungkin ini kalau ada orang yang bertanya seperti begitu, bagaimana seharusnya kita menjawabnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan mencoba menjawabnya. Dalam hadis tersebut, yakni Allah lebih dekat daripada orangnya. Memang Allah dekat. Di mana? Hadis dari mana? Ayat Al-Quran. Ganti ya. Ini Kenapa kita harus bertawasul?
Kenapa kita harus bertawasul kepada Nabi, kepada orang-orang yang soleh? Karena kita ini adalah banyak bergelimang dengan dosa. Makanya kita harus ada perantara dengan orang-orang yang telah Allah ridhoi. Ya? Setelah ada perantara, maka Allah akan ijabah doa-doa tersebut. Maka inilah Rasulullah SAW mencontohkan sebuah tawasul supaya adat-adat yang kita perlukan ditunaikan. Contohnya seperti orang buta tadi. Orang buta tadi ia ingin penglihatannya kembali. Kemudian dia meminta doa kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi memerintahkannya untuk berdoa dengan haknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Karena kalau diri sendiri tidak perlu tawasul, mungkin itu membanggakan amal, membanggakan amal dan amal terlalu percaya diri kepada amal, dan itu tidak boleh di dalam syariat Islam. Oke. Gini tuh. Ya, maksudnya ini kalau sudah kita sampaikan jawabannya kepada orang yang bertanya seperti itu, kayaknya belum bisa, kita akan menimbulkan pertanyaan lagi dan lagi. Coba main habis, nggak bisa. Nabi menitipkan sahabat. Karena ya kalau dari kita yang semakin, kenapa kita bertawasul? Pertama, dalam kitab An-Nahu kana ya'muru ashabihi ayyar'u bihi, ya, adalah Rasulullah SAW ada yang merintahkan para sahabat bahwa mereka berdoa dengannya. Doa apa? Doa yang mereka doa tadi diantaranya doa Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika. Nah, itu diantaranya. Berarti Nabi sendiri yang memerintahkan kita untuk bertawasul, langsung bersumber dari Nabi. Wa amat tawasul faqad sa'asduru min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tawasul maka sungguh telah sah dari sumbernya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua seperti hadis yang kita baca beberapa yang lalu, Sunan Nabi Daud, kalau kita qobliyah 4 zuhur rakaat, dia akan naik ke atas. Nah, kita akan naikkan dengan doa kita. Kalau kita doa belum tentu diijabah sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai seterusnya. Nah, maka kemarin kita belajar, kata guru kita, maka di waktu kita sholat qobliyah 4 rakaat zuhur, nah kita gandengkan doa kita menumpang dengan fadilah qobliyah zuhur tadi supaya dia naik ke atas. Itu gambarannya. Nah, dalam waktu tawasul seperti itu, karena kita mungkin Allah masih mungkin belum mau mendengar kata-kata kita, karena lisan masih ada yang bohong, mata mungkin masih belum bisa menjaga pandangan. Nah, sementara ada orang-orang yang lebih Allah dengar, jadi menumpangkan doa melalui perantara dengan orang-orang soleh tadi. Begitu maksudnya. Kalaulah dia orang yang
bagaimana dirinya mungkin masih terlibat dengan dosa, nah dia berdoa dia nggak makbul. Nah sementara ada orang-orang saleh, dia tumpangkan doanya ke orang saleh tadi dengan cara bertawassul. Mungkin begitu mungkin. Ini kan tadi Nabi memerintahkan untuk ya bertawassul. Maaf nih, mungkin nih perkataan dari apa ya? Seandainya ada orang yang berkata, iya seandainya. Nah, bukannya seluruh ajaran Nabi itu, syariat Nabi itu mengajarkan tauhid, Iya. hanya kepada Allah. Namun di sini seakan-akan Nabi memerintahkan kita untuk mencari jalan lain, perantara, tidak langsung kepada Allah. Nah, kemudian tadi disampaikan tentang apa tadi? Dia menerapkan tentang kayak sampai bersama. Iya. Memang itu nggak ada maksudnya itu kan. Kenapa kita bertawassul? Ya kan? Karena tidak ada yang menjamin kalau menjamin itu pasti. Nah ini. Nah, tentang masalah itu bukannya Allah sendiri sudah katakan, berdoa nih, istajib lakum. Berdoalah kamu pasti aku akan mengabulkannya. Berdoalah kamu pasti aku mengabulkannya. Kemudian didukung dengan hadis yang lain, Allah malu apabila seorang hamba mengangkat tangannya lalu dia turun tanpa dikabulkan. Jadi seolah-olah kita nih tidak percaya dengan janji Allah dan tidak percaya dengan janji Nabi. Seolah kita suzon gitu, nggak yakin dengan aku dengar apa yang kamu minta dan aku kabulkan. Begitu. Kenapa mesti cari-cari jalan yang lain? Bismillah. Di dalam kehidupan jadi ketika kita membuat suatu surat tebusan, maka kita tidak mungkin mencantumkan nama kita sendiri. Pasti mencantumkan orang-orang yang dekat dengan yang kita ingin berikan proposal atau surat tersebut. Seperti kita ingin mengajukan suatu hajat, mungkin suatu hajat kepada presiden. Gak mungkin kita langsung kepada Pak Borobo tersebut. Mungkin kita melalui nama-nama orang-orang yang dekat dengan beliau, dengan tebusan sudah diketahui dengan ini, maka dia akan langsung mensetujuinya. Mungkin itu kalau menurut logika seharian. Lalu adalah orang yang membantah, itu kan makhluk, dia pasti ada sifat-sifat makhluk pada dirinya, mungkin tidak mengetahui, tidak mengenal. Sedangkan Allah ini maha mengetahui segala sesuatu. Bisikan hati di dalam hatimu saja Allah tahu. Bahkan sebelum kita berdoa pun permintaan Allah tahu. Nah, itu kita mesti cari-cari yang lain gitu, dan tawassul. Atau lagi jangan cari itu. Nabi memerintahkan tawassul. Ini ya, kalau orang yang berkata seperti itu, seakan-akan Nabi ini mengajarkan kita keluar dari jalur tauhid itu. Supaya mungkin ada atau sesar ada pidato mobil enggak, di biar bagi kita ya. Ini ada tanah tadi. Mungkin yang lain bisa menjawab.
bisa menjawab? Pertanyaan lain. Ada pertanyaan lain? Tadi kan Nabi mengajarkan kita tawasul itu dengan perkataan Nabi dan para anbiya sebelumnya. Suatu atau orang-orang yang mereka memiliki posisi atau mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana bisa disamakan dengan tawasul-tawasul yang terjadi di zaman sekarang, mungkin kepada kubur, pada benda-benda, pada orang-orang yang dianggap soleh, atau dianggap mempunyai karamah. Nah, itu kan dalam anggapan. Belum ada secara nas bahwasanya mereka itu mempunyai kedudukan posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau para nabi kan udah jelas tuh. Apalagi nabi kita sudah jelas. Kemudian mungkin ada di antara tabi'in seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni, itu memang perintah langsung dari Nabi untuk memintakan doa kepada beliau. Apakah bisa disamakan seperti begitu antara orang yang sesuatu yang mempunyai kedudukan di sisi Allah, lalu kita samakan dengan orang-orang yang belum tentu mempunyai kedudukan di sisi Allah? Sekarang yang terjadi adalah tawasul bukan dengan para anbiya, bukan dengan kalimat-kalimat tersebut, tapi dengan orang-orang yang dianggap soleh. Apakah hal itu dibenarkan atau bisa disamakan dengan para nabi, orang-orang yang mempunyai kedudukan sisi? Bisakah kita samakan tawasul dengan para anbiya dengan orang zaman sekarang itu? Orang soleh yang sekarang memang ya, yang menganggap soleh gitu. Sementara para anbiya jelas. Nah, kalau yang orang soleh, kita mail, tentu kita bertawasul dengan orang yang sudah dipastikan kesolehannya dengan zahirnya begitu kan. Karena yang sesungguhnya memang nggak ada, kita yang tahu. Bahkan para habaib, para wali songo, keturunan mereka semuanya yang dilakukan walaupun sudah diresmikan oleh negara. Nah, dia habaib, ini bukan habaib, ini wali songo, bukan wali songo. Nah, sudah diresmikan. Nah, boleh nggak kita bertawasul sama mereka dan orang-orang soleh tersebut? Sementara ya secara zahiriyatnya dipastikan gitu. Kita maksudnya tuh bagaimana bahasa? Memang sudah dipastikan kesolehannya orang tersebut, ulama tersebut, alim tersebut kesolehannya gitu. Nah, bisa kita tawasul dengan mereka. Pasti nggak pastinya di alam lain ya, mungkin Allah lebih tahu gitu. Sama seperti para habaib, dianggap habaib, turun wali songo dianggap wali songo, dan sudah diresmikan oleh negara. Tentu yang lebih pastinya ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau zahiriyatnya memang di mata manusia kalau memang ialah yang soleh, maka ya kita bertawasul dengan mereka.
dengan memang orang-orang yang telah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa juga mesti dengan orang-orang yang sekarang zaman sekarang bertawassul. Tapi kita nggak pakai lafaz yang itu saja. Para anbiya, berkah Nabi Muhammad. Variasinya lebih bervariasi. Bervariasi. Kayak bervariasi. Allah. Allah Maha Lalu apakah ada mungkin di dalam ini mungkin ada ya, mungkin udah mengkajinya kan? Ada nggak contoh dari Nabi mengajarkan umat tawassul kepada orang-orang yang mereka itu selain Nabi dan Rasul? Mungkin ada kisah di zaman sahabat. Tadi kemudian ini ada pertanyaan dari saudara Irfan. Saudara Irfan. Tadi kan Nabi perintahkan tawassul kepada diri Nabi dan Nabi-Nabi sebelumnya. Tapi tadi kan kata Syekh boleh tawassul kepada orang soleh selain Nabi. Mana dalilnya membolehkan tawassul kepada selain Nabi? Nah, itulah. Ya, kita tawassul kepada orang tersebut. Ya, Bang. Maksudnya itu kategori orang-orang yang bisa kita bertawassul dengan mereka. Bismillah. Sedikit kita menjawab semisal. Nama istisqa Umar radhiyallahu anhu bi Abbasi radhiyallahu anhu wa lam yastisqa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja meminta ada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Dengan Sayyidina Abbas, maaf. Jadi Sayyidina Umar ini meminta hujan. Beliau minta hujan dengan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Umar tidak minta hujan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa begitu? Supaya menjelaskan kepada manusia boleh meminta hujan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mungkin boleh kenapa boleh bertawassul dengan selain Nabi. Terus yang kedua tadi ya, standar kita bertawassul dengan orang soleh kita belum temukan, kita belum baca. Mohon maaf, dari tadi saya dengar Anda selalu membela Sayyidina kepada Nabi. Apakah Nabi pernah minta membaca saya kepada dirinya? Ya, kalau ini logika saja. Begini. Kita jangan Langsung ya. Berdiri dah. Assalamualaikum.
Jadi pas Sayyidina Sa'ad bin Mu'az meninggal, Taki itu para sahabat mengumpul aja Nabi. Tiba beliau, Nabi sedang duduk semua sahabat. Tahu seminar usahanya enggak? Tuh kecil Nabi, kumu ila sayyidikum, berdirilah kalian sambut kedatangan sayyid kalian. Itu sahabat bahwa Nabi itu lebih pantas melena. Sama dengan para toriko sebagian tempat di kampung saya, ketika baca surat Sabihis, dia tak mengucapkan subhanallah yang ketika membaca Ibrahim Musa, mereka baca Salam. Gitu. Sementara kalau baca ayat, ini apa perbandingannya gitu? Kan pernah dulu saya bahas. Dibacakan Sabihis Rabbikal A'la, kita jawab subhanallah A'la. Nah, ini ketika dibacakan tapi nggak ada sambutan, tapi ketika Ibrahim Musa, mereka baca alaihissalam. Gitu. Nggak maksudnya itu kami ini kan sering, ya ini kan bagaimana cara penyampaiannya ya Pak? Bismillah. Ya Pak. Ya, kalaulah Nabi perintahkan kepada Serena Sa'ad bin Mu'az untuk menemani Serena, lalu bagaimana dengan Nabi kita? Karena Sayyidina itulah penghormatan. Apakah kita tak layak memanggil beliau dengan Sayyidina? Kalau kita panggil Muhammad saja, apakah dia Muhammad? Apakah dia keponakan kita, saudara kita? Tidak. Nah, dia adalah rahmat yang paling besar, adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmat lil alamin. Insyaallah. Tadi kan bukan mister apa tadi tentang Sayyidina jalan iya gambar ada jalan sampai bingung. Nah, kan di sini dibilang oleh musnif bahwa kita bertawassul kepada orang-orang saleh. Dapat kepada mereka, dapat tidak ke Nabi langsung. Allah. Boleh Ustaz Zahrul baca halaman 11. Di sini Nabi Darda radhiyallahu anhu sampai di bawah. Nanti ada penjelasan kenapa, apakah boleh bertawassul dengan Nabi atau selainnya Nabi. Tadi sudah dijawab. Sampai tahap mana para ulama menghukumi tawassul itu? Jadi kata saudara Iyas kan harus, kita kan berdosa, harus ada perantara. Sampai tahap wajib atau sunnah atau bagaimana, atau sepakat ulama memberikan fatwanya. Ya. Kontrasel. Ya, dosa. Apa kontrasel? Kontrasel. Tadi kan dia memakai dengan tanggung jawab, katanya kita harus Rasul mereka tadi.
hukum tawassul itu adalah sama. Kemudian jikalau kita tidak meyakini akan doa kita tidak dikabulkan karena begitu banyaknya dosa, lalu kita bertawassul dengan orang-orang yang telah Allah ridhoi dengan harapan doa tersebut cepat dikabulkan oleh Allah, maka itu hukumnya boleh-boleh saja. Kemudian ada lagi. Itu kan menurut pandangan ulama kan. Jadi sampai tahap mana seseorang bisa jadi dihukumi syirik kan? Dia yakin ayatnya bisa menyembuhkan. Dipaksa orang minta ayat, minta apa yang bisa harus minta ayat atau enggak dijual ayat itu kan? Apakah boleh sampai tahap kayak itu? Ya, betul. Ini air berkah kan? 50.000. Nah, ini boleh ya? Boleh lah. Indamal ini ya. Ini jawabannya dari apa? Dari ulama atau dari yang bicara? Kalau dari ulama saya belum mengkaji begitu banyak. Tapi cuman ini adalah menurut pandangan kami. Menurut pandangan. Jadi Ilyas mengatakan ketika seorang berdoa dan dia banyak dosa dan dia ragu, ya, jadi kalau doakannya dia bertawassul. Bukankah ketika kita dalam berdoa itu mesti husnuzon bahwa doa ini akan dikabulkan oleh Allah? Kan itu. Selama kita berdoa itu, salah satu ada berdoa itu kita mesti yakin bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Lalu mengapa mesti meminta perantara, mencari perantara? Kalau misalnya dia ragu-ragu mesti berdoa. Kita berdoa itu mesti yakin kan dikabulkan, betul gitu? Ya, kita mesti yakin untuk dikabulkan. Kalau sudah yakin nggak cari apa? Perantara. Nah, Ustaz ngomong tadi kan. Memang dalam berdoa itu adabnya adalah tawajjuh ilallah. Kemudian kenapa kita ada juga namanya bertawassul? Mungkin karena itiba mungkin. Karena Nabi pernah buat, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in juga pernah buat demikian rupa. Mungkin itu itiba saya jawab. Itu masih bukan. Menimbulkan pertanyaan yang pertama dari itu mungkin pertanyaan dari orang-orang yang melogikakan agama ya. Karena ajaran Nabi itu tauhid. Lalu kenapa Nabi mencontohkan itu bahkan mencontoh. Lalu kenapa Nabi mencontohkan perkara-perkara yang mana perkara itu berbau dengan kesyirikan? Itu kan tadi pertanyaan. Nah, pertanyaan apa? Ya. Ini kita muzakarah aja ya. Ya, kita sampaikan saja. Salah benarnya itu nanti bisa diluruskan kan.
Nah itu, kalau ada orang berkata tadi kan saudara Umar menyatakan buka halaman 11 tentang perbuatan Sayyidina Umar bertawasul dengan Sayyidina Abbas. Lalu adalah orang berkata, itu kan perbuatan Umar, bukan perbuatan Nabi. Apa kita mesti jawab? Mungkin ada yang pernah membaca semuanya itu teringat. Mungkinkah ada Nabi pernah melakukan hal tersebut, tawasul dengan kepada selain Nabi dan Rasul? Mungkinkah ada? Kalau ada bisa kita bagi di sini. Sebenarnya orang berkata begitu itu kan perbuatan Umar, perbuatan apa itu sudah kita jawab. Ini kamu kasih Dina ya, dia. Oh. Padahal di anu lain sesungguhnya dan saja orang dia nanti sebenarnya maksudnya kami saja Bismillah. Tentang perbuatan Sayyidina Umar tadi, Nabi SAW bersabda yang kurang lebih dunia, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Sedangkan Sayyidina Umar tersebut adalah di antara para khulafa tersebut. Kemudian Nabi SAW juga bersabda tentang Sayyidina Umar, sungguhnya Allah meletakkan kebenaran di atas lidah Sayyidina Umar. Kemudian turun belasan ayat Al-Quran membenarkan pernyataan Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Nabi juga bersabda tentang Sayyidina Umar, jikalau ada Nabi setelahku, maka yang layak menjadi Nabi adalah Sayyidina Umar. Jadi tidak mungkin Sayyidina Umar melakukan perbuatan tanpa dasar. Berarti dasar Sayyidina Umar ini kira-kira apa kalau bisa kita sampai dasar beliau melakukan hal tersebut? Mungkin beliau berhusnuzon dengan ahlu bait Nabi, dengan paman Nabi Sayyidina Abbas. Jawabannya udah ada di bawah itu kan? Nanti jangan ketika hujan tertunda, kalau bertawasul dengan Nabi, nggak ada di bawah. Biasanya orang nggak percaya atau merendahkan. Ada jawaban dari saya. Nah, kemudian kira-kira ada nggak pernah dengar Nabi pernah tawasul ataupun mengajarkan tawasul kepada selain para nabi?
Sebagaimana yang kita baca di awal tadi, Bang. Di antaranya sesungguhnya Nabi SAW itu ada ya Nabi SAW. Di antara doa Nabi itu, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika. Maka itu menunjukkan salah satu tawassulnya Nabi dengan setiap hamba yang beriman. Di sini musannif katakan, fa inna fihi litawassuli bikulli 'abdi mu'minin. Sesungguhnya itu lafaz bihaqqis sa'ilina 'alaika, padanya itu adalah lafaz tawassul dengan setiap hamba yang beriman. Nabi Isa tawassul dengan setiap hamba yang beriman sebagai cek musannif, dan tidak ada keraguan padanya hadis. Kalau dengan jawaban yang tadi itu udah terkena sebenarnya dengan yang ada sekarang. Ada kisah ini naik. Berarti selain Nabi dan Rasul siapa saja beriman yang soleh, boleh kita Rasul. Tapi satu lagi pertanyaan itu tentang yang tadi pertanyaan itu orang dari populer atau liberal. Bukannyakah ajaran Nabi itu semua bersih tauhid? Tapi kenapa Nabi ajarkan seolah-olah itu berbau kesyirikan kepada saya? Mungkin ada kalau nggak kita jadikan PR bersama. Kemudian ada satu lagi tadi, kenapa mesti tawassul? Kenapa mesti tawassul? Seakan-akan seolah-olah itu kita bersuzon kepada Allah SWT. Bukankah Allah itu dekat mendengar? Allah Allahumma sholli cukup. Ada suhan, berapa suhan? Suhannya sampai ke Yusuf tadi Pak. Sesuatu yang diajarkan oleh Nabi tidak ada yang berbau syirik. Berarti kalau Nabi mengajarkan berarti tidak syirik. Nah, kalau Nabi mengajarkan tidak syirik. Apakah itu tawassul, mencium Hajar Aswad, salat di belakang makam Nabi Ibrahim? Nabi katakan Hajar Aswad itu nanti di akhirat punya lidah, punya tangan, punya lidah, punya mata. Dia akan membela orang yang melambaikan tangan kepadanya. Kita lambaikan tangan ke Hajar Aswad. Nanti Hajar Aswad lihat, karena dia punya mata, dia lihat siapa melambaikan tangan. Setelah itu dia akan bicara, membela orang yang melambaikan tangan kepadanya. Itu kan mengajarkan kepada khasiat sebuah benda. Nah, khasiat daripada sebuah benda. Berarti yang membela itu bukan hanya Allah di akhirat kelak, bukan hanya Nabi, tapi batu juga. Apakah itu ajaran syirik? Jadi bahasanya jangan mengoreksi syariat. Itu sudah dibalik. Syariat yang dikoreksi, bukan syariat yang mengoreksi. Nabi yang dikoreksi, bukan Nabi yang mengoreksi. Kenapa Nabi mengajarkan kesyirikan? Kok aneh itu? Nah, Nabi yang maha tahu, Nabi yang menerima syariat. Berarti semua yang diajarkan Nabi itu tidak ada yang bau syirik. Kenapa? Karena syirik bukan syirik itu adalah meyakini bahwa ada selain Allah yang memberi manfaat dan mudarat. Itu yang syirik. Sementara
melakukan sesuatu yang memberi manfaat dan mudarat menurut pandangan syariat tanpa meyakininya, itu yang pengamalan yang sesungguhnya. Apakah obat menyembuhkan? Kenapa Nabi suruh berobat? Apakah Nabi mengajarkan kita syirik? Menyembuhkan obat. Nah, jadi semua yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad SAW, asalkan pemahamannya betul, hanya Allah segala-galanya, semua atas izin Allah SWT, maka tidak ada yang berbau syirik. Seperti yang dibahas kemarin yang kita antum itu, ada namanya majaz lisan, majaz akal. Nah, ada majaz akal. Majaz akal itu artinya bahasa keseharian dalam pandangan syariat, bukan bahasa akidah dan hakikat. Yang kedua, kenapa kita harus bertawassul? Karena diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang perintahkan, Nabi yang mencontohkan. Kenapa pusing-pusing? Kan Nabi yang bilang, antum bilang. Nabi Allahumma bihaqqi sa'ilina alaik. Nabi yang mencontohkan. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pernahkah Nabi tawassul yang hidupnya? Hah? Dalam kitab yang dibaca itu adakah Nabi mencontohkan tawassul? Ada. Lalu apa harus kita ikut Nabi? Ya sudah, berarti tawassul adalah ittiba. Kenapa kita harus bertawassul? Karena ittiba. Ikut Nabi itu harus. Khair. Salah satunya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disuruh oleh Nabi untuk memintakan ampun kepada Sayyidina Uwais Al-Qarni. Itu termasuk tawassul itu. Itu tawassul yang orang hidup namanya. Jadi ada tawassul yang orang mati, ada tawassul yang orang hidup. Nah, kemudian ada harus bahasa yang harus dipahami, tawassul, tafa'ul, tasyafi. Yang campur aduk. Air jampi itu namanya tasyafi, berobat. Nah, plat mobil itu namanya tafa'ul. Ini campur aduk antara tawassul dengan tafa'ul, dengan tasyafi. Ini air jampi ini saya jual 50.000, ini ada masalah. 1 juta pun ada masalah. 10 miliar juga nggak masalah. Benar ada mau beli air jampian itu. Jika nggak ada orang mau beli dan tidak terbukti mujarab, jadi air jampi bukan tawassul. Air jampi adalah tasyafi, berobat dengan benda. Insyaallah pertemuan terakhir besok. Nah, siap-siap.